Nih, biar nggak ngantuk. Aku ingin ra sempat mau sampean akhirnya tuku iki. Lali wis. Aduh numpak. Biar nggak ngantuk ya. Udah. Selamat pagi semuanya. Jadi pakai sudah ya. Pesan berapa berarti? Pesan cuan. Berarti baru setahun ini. Jadi rencananya 7 semester. 10 semester. Oh, sekalian profesi, ambil profesinya langsung. Terus gitu ya. Berarti nggak anu dulu loh, sarjananya dulu 4 tahun wisuda, terus nanti sekolah lagi gitu, langsung nurse gitu, dilanjutkan langsung gitu loh. Tapi kan tetap wisuda dulu loh. Tapi kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa tuh kalau nggak lanjut. Ijazah saya juga Patriark sadar terus ya. Kenapa pengen jadi perawat? Pengen jadi perawat. Oh, disuruh. Ada yang pengen jadi punya sendiri? Nggak ada. Semuanya disuruh. Senengnya disuruh ya. Baik, kita terusin yang kemarin. Ini ada masnya juga. Laki-lakinya sedikit ya, kalau di perawat ya. Banyak ceweknya, masnya senang loh jadi idola karena sedikit banyak ceweknya lagi. Kemarin dulu udah pernah cerita apa sebelum kita masuk ke identitas bangsa ya, sebenarnya. Ya toh, yang ini. Kemarin kita masuk apa? Kemarin dari Pak Budi udah diterangin apa ya? Dulu itu lupa. Terangin apa? Lihat apa? Terangin apa? Dulu masa kecil sudah, masa kecil Bung Karno dari lahir masa kecil sampai pendirian PNI kalau ini masanya ya lupa ya sebenarnya itu ya. Oke, sebelum masuk ke identitas bangsa. Kemarin yang ditawarkan membangun identitas bangsa ya, juga. Kalian tahu nggak identitas bangsa kita itu apa sih? Identitas itu apa? Kalian tahu nggak identitas itu apa? Identitas kamu apa? Coba. Nama, terus keterangan apa? Ya, keterangan Samsul. Ya. Terus ada lagi itu kan yang sekarang tertulis. Kalau yang tidak tertulis identitas itu apa? Yang tidak tertulis. Terus identitas kamu adalah orang yang saya adalah orang yang senang kejujuran misalnya. Saya senang orang yang mengutamakan penghasilan misalkan. Saya nanti ingin mengejar penghasilan, itu nanti akan terwujud dalam perilaku kita. Secara tidak langsung. Mulai identitas. Misalkan identitasnya apa? Kalau saya senang, saya cenderung orang yang suka beribadah misalkan. Itu juga akan memunculkan dalam perilaku keseharian. Mungkin enggak kalau kita nggak senang beribadah dalam kesehariannya terus jadi orang yang beribadah. Mungkin nggak gitu.
tuh orang yang nggak senang sholat misalnya, sholat tuh males-malesan gitu. Mungkin nggak dalam kesehariannya kamu kalau dengar adzan tuh langsung berangkat sholat gitu. Mungkin nggak? Tidak. Hah? Kalau mungkin nggak apa-apa ya, kenapa? Mungkin menurut mbaknya gitu. Kalau yang tidak, kenapa kok tidak menurut yang merasa tidak mungkin gitu. Gimana? Ayo enggak apa? Sampaikan. Deskripsikan sebisanya. Kenapa om menjawab mungkin saja Pak? Gitu. Kalau ya gimana? Tapi maksud saya kebiasaan ketika kita mempunyai satu apa yang menjadi dalam diri kita itu pasti akan kebiasaan itu akan muncul dalam sebuah perilaku secara umum. Biasanya kalau kita itu orangnya yang malas sholat, gitu, ya itu biasanya secara umum, ya kebiasaan kita itu kalau sholat itu ya musik gitu, paham maksud saya? Ya kalau itu tadi mungkin aja karena kita ya imannya lagi kuat tuh dapat pencerahan, kita ada masalah tak sholat lah gitu lah, itu lagi niat gitu ya. Tapi kalau secara umum itu biasanya akan dilihat dalam itu keseharian. Nah, kalau orangnya itu misalkan sering beralasan, ya, orang yang cenderung itu gampang beralasan, nanti kalau dalam ada masalah dia itu cenderungnya mencari alasan, bukan mencari solusi. Kadang kan ada nih orang ya, ketika ada masalah, ceritanya masalah itu aja. Oh iya loh, ini. Kita akan berkutat di dalam masalah itu toh. Tapi nggak pernah, sudah. Kita sekarang cari solusinya gimana? Nah, kan ada ya orang yang kalau ada masalah, sebetulnya masalahnya bukan solusinya. Itulah identitas maksud saya. Identitas itu akan tercermin. Diri kita apa sih, siapa sih? Itu akan tercermin dalam kebiasaan perilaku. Walaupun kadang perilaku itu pun masih bisa ditutupi dengan logika. Cuma itu pengen menciptakan diri itu baik, aslinya nggak baik. Nah, sekarang akan ngomong identitas bangsa. Sebenarnya bahasa kita kayak apa sih? Menurut banyak bahasa kita kayak apa? Dari sini dulu. Kita tulis satu-satu apa? Bahasa kita itu bahasa yang bagaimana? Mana mbak? Bahasa kita bahasa yang gimana? Tahu identitasnya deh. Bahasanya apa? Beragam. Oke, beragam itu sudah bukan. Oke, bisa jadi beragam. Terus lagi. Demokratis, oke kita catat dulu demokratis. Pokoknya kita kasih dulu. Apalagi unik. Uniknya di mana? Ya kita nanti tanyakan aja. Terus, pasnya? Identitas bahasa kita tuh apa aja? Itu tadi beragam, masuk satu. Apa lagi? Merdeka, terus banyak. Ini seragamnya nggak sama ya, masnya sama banyak. Beda jurusan. Coba belum bisa. Oh belum bisa. Oh Belum selesai jadi. lu udah setahun ya? Soalnya Hampir setahun ya? soalnya seragam kalau di situ
Mungkin nggak? Nah. Apa lagi? Tetap pancing loh. Apa lagi? Identitas bangsa kita. Ini nanti kita korek satu-satu. Religius, sosial. Mungkin nggak? Harmonis? Kita juga nggak tahu yang dimaksud harmonis ini apa ini. Oke, intinya bahasa membangun. Nanti kita ada ya. Kita ngomong nanti membangun, kita ngomong nanti identitas. Membangun tahu? Apa arti kata membangun? Tahu Pak, tapi susah ngomongnya. Membangun apa? Kira-kira nih. Membentuk. Kalau kata saya misalkan satu, membangun itu adalah sebuah usaha. Membangun itu dimulai dari sebuah usaha. Karena ada proses. Gitu, ada usaha. Ya kan ya, bangun itu nanti proses. Ada waktu. Proses satu usaha ada waktu. Kemudian apa lagi? Ada tenaga. Ada yang terakhir, Oke, kita sudah berapa tahun dari Indonesia merdeka sampai sekarang? Sampai 2026. Kita menjelang berapa? 8 80 tahun, anggaplah dari merdeka sampai hari ini. Kira-kira kita ngomong identitas, ini nanti merujuk pada satu apa? Yang sudah dirumuskan kontekstualnya adalah ya enggak. Sekarang kalau undang-undang dasar 1945 itu kalimat terakhirnya apa sih? Alinea terakhirnya, alinea keempat. Undang-undang dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah terus ini ada kata-kata akhirnya apa? Ada kalimat ini. Ya enggak? Ya enggak? Bahwa dasar kepada Tuhan yang Maha Esa, usahanya adil dan beradab. Ya kan? Berarti apa? Ini dasar kepada Pancasila. Jadi negara kita mendasarkan pada konsep Pancasila. Itu makanya Pancasila sebagai dasar negara. Misalkan kalian nanti belajar sama masnya itu misalnya, soal kalian nanti mau
negara kita pun punya dasar dalam berdiri. Apa dasarnya? Kenapa? Karena ada di dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Namanya aja undang-undang dasar. Yaitu dasar atau pokoknya undang-undang atau pokoknya aturan di negara Republik Indonesia. Apa undang-undang dasar? Nah, undang-undang itu pun pendirian negara kita itu pun berdasar pada Pancasila. Apa artinya? Berarti kita hidup itu berdasarkan pada sebuah kontekstual religiusitas bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa komunis yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya atas keberadaan Tuhan. Nah, konsekuensi dasarnya dari itu, konsekuensi logisnya berarti bangsa Indonesia mengayomi semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Intinya apa? Sekarang KTP itu juga agama itu bisa kepercayaan. Bukan agama itu hanya sekedar Islam, Kristen, ya, Katolik, tapi kepercayaan juga diakui. Melalui keputusan MPR tahun 2000. Jadi itu sudah terakomodir sebuah konsep bahwa bangsa Indonesia beridentitas sebagai bangsa yang bangsa yang berkepercayaan terhadap Tuhan, bukan bangsa yang ateis. Oke, sehingga identitas bangsa kita adalah bangsa yang konseptualnya seperti ini. Jadi, bangsa kita ini bangsa yang religius, identitasnya. Kebebasan beragama juga dijamin oleh negara. Tidak bisa saya melarang Anda untuk beribadah. Ya, sama itu, besok, nggak boleh. Seorang ayah itu dalam keluarga pun bisa memberikan satu kontekstual ini secara peraturan ya, anaknya untuk beragama berbeda dengan orang lain. Apakah di penjara? Enggak, boleh aja, bukan. Nah, kalau misalkan orangnya berbeda agama dengan orang tuanya, terus sebenarnya di penjara kan enggak. Ya toh, bebas. Karena kepercayaan itu adalah individu dari masing-masing. Sehingga di sini kontekstual identitas bangsa kita adalah konsekuensi logisnya berarti pemerintah menjamin setiap kebebasan individu untuk menentukan kepercayaan. Jadi konseptualnya ketangkep ya ini ya, antara identitas dengan dasar. Semuanya dasar inilah yang nanti akan menjadi identitas. Contoh sederhananya, ketika orang itu mempunyai kontekstual dalam beragama, itu maka dalam perilakunya kalau benar-benar dia memahami betul kontekstual itu, makanya perilaku itu yang akan muncul adalah menjadi sebuah identitas Anda itu identitas Anda seorang Muslim. Jadi Anda adik-adik ini mengakui adanya sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kontekstual agama Islam, kan gitu. Karena identitasnya kan begitu. Nggak mungkin orang ini agamanya Islam, itu nggak mungkin. Kalau nanti jadi pelecehan agama kan ya gitu. Ya kan? Iya. Hanya konsep identitas itu adalah apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi sebuah gambaran secara umum atas sebuah bangsa. Itu negara. Identitas yang lain apa? Itu sosial. Karena kita itu katanya itu kategorian. Ya, secara umum kadang ada juga yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita itu
kadang-kadang kita itu sangat ramah terhadap orang lain. Karena kalau dulu Mbak atau usaha dan Mbak tanya Mbak, anunya gimana terus uang termauku daripada diterani rambut belum. Jadi sama nanti kontekstual adik-adik ini nanti yang mau identitas itu akan muncul menjadi sebuah karakter. Contoh kayak misalkan orang sana, ini ada jadi perawat, ini saya perawat. Ada yang bidan, ini ada yang bidan, ada yang perawat. Intinya kan menolong orang. Kontekstualnya nanti Anda nanti akan muncul dalam diri Anda yang keluar. Kalau misalkan Anda adalah orang yang mau membuat perawat itu menjadi sebuah atau tidak menjadi sebuah profesi, maka nilai kemanusiaan akan tidak muncul, akan menjadi identitas dari jadi ternyata jadi ternyata aku perawatin baik ternyata aku kudus baik ternyata bidannya belum banyak tok. Itu akan menunjukkan satu perilaku yang akhirnya menjadikan sebuah identitas bagi masyarakat. Dan di dalam musuh daripada profesi nanti apa yang paling penting? Ini kemarin yang Allah. Jadi itu nanti akan dirasakan. Yang penting sekarang adalah kalian bisa meneguhkan pada diri kalian ini saya menjalani profesi ini dengan sebuah keterpaksaan atau memang dengan sebuah keinginan. Lalu bangsa agama itu sama lalu dunianya kalian menjadi perawat itu bagaimana? Itu yang nanti akan menunjukkan pada sebuah Pak, ya, izin bertanya Pak. monggo, silakan. Tadi kan di identitas negara itu kan beragam ya Pak ya. Ada suku, agama, budaya, Iya. dan budaya Indonesia. Tadi Bapak bilang kalau misalkan kita tuh kebebasan dalam konteks religius di dalam itu kebebasan religius. Tapi kan banyak kasus ya Pak, kayak misalkan gimana saja itu kayak misalkan mohon maaf, misalkan kayak orang Islam tuh kayak dalam konteks religius kayak ini tafsir itu. Nah jadi itu sebenarnya Pak, itu jadi kekuatan atau memanfaatkan kuat dalam membangun identitas negara. Jadi kayak keberagaman suku jadi catatan atau malah jadi kekuatan dalam membangun identitas negara. Menurut kalian dari tantangan apa dari kekuatan? Kalian berapa saudara? Kamu berapa saudara? Dua Pak. Dua. Berapa saudara? Ada yang juga empat? Dua. Pernah nggak berbeda? Ada ya? Sering. Sering. Gimana atasnya? Apakah kalian kemudian tidak mengakui saudara kalian? Apakah pertengahannya sampai teman? Apa yang mengikat? Sampai aku mau ada anak kamu yang udah jadiku, udah dibantu. Apa yang tidak menyebabkan itu? Apa yang mengikat Anda masih tetap sayang dengan saudara? Sayang, perasaan satu darah, iya kan? Beda nggak? Sering berbeda nggak? Sering. Sama kayak bangsa. Beragam, ya. Tapi pernah nggak? Apa yang menjadikan satu ikatan? Karena kita sesama bangsa Indonesia. Ikatan nasionalisme, rasa kebangsaan. Dan itu biasanya nggak begitu terasa. Tapi kalau sudah muncul misalkan kayak kita diserang kayak Irak, semua pasti akan melawan sebagai satu bangsa. Ya enggak? Coba ya sekarang, mungkin ada jurusan bidan, ada jurusan perawatan. Tapi kemudian misalkan ada satu sekolah
yang kemudian mengadakan satu masalah dengan sekolah sampah dia usahanya dinyek, bangkit nggak? Rasa tidak terimanya bangkit nggak? Apa sih bangkit perawat itu? Bidane ra bangkit, tetep bangkit. Kan gitu. Ya toh? Gitu. Makanya kita apa yang bisa supaya tadi kata Mbak Dian saya lupa. Nama? Hah? Tersa. Hah? Tersa. Tersa. Kalau nggak salah dari Lampung ya. Iya. Nah, saya ingatnya dari Lampung. Kalau Mbaknya yang paling tua mana ini? Hah? Oh sudah nggak kuliah? Oke, kan pada waktu itu kalian masih saya Pak yang paling tua kan gitu ya. Udah nggak kuliah? Ya. Pak Desa tadi dikatakan bagaimana supaya yang tidak berlebihan ya, menjadi sebuah ekstrim. Ekstrim itu bahasa bisa menjadi ekstrim kanan dan bisa menjadi ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu ya tadi pemahaman terhadap agamanya terlalu kuat atau terlalu berlebihan sehingga bisa mengkafirkan orang. Kalau yang ekstrim kiri itu bisa menjadi tidak percaya banget, menjadi ateis atau minimal agnostik. Kalau agnostik tidak beragama, bukan ateis. Ateis kan tidak percaya pada Tuhan. Ini agnostik. Jadi dia tidak memilih, tidak beragama. Ini lagi ngetren di kalangan artis-artis, kalangan selebriti itu agnostik. Jadi jangan sampai kita itu terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau ke kanan agamanya jadi berlebihan, pemahamannya kalau yang kiri jadi tidak percaya, tidak mengakui. Apa yang mengikat kita selain nasionalisme adalah keadilan sosial. Inilah yang harus dibangun selain persatuan atau nasionalisme. Keadilan sosial. Contohnya apa? Sederhana. Adil itu harus sama apa enggak? Harus sama ya adil. Kalau adil masih itu nanti suruh pakai rok. Karena yang di barat harus semuanya sama kalau adil. Adil itu enggak. Nah, sesuai kapasitas. Contoh, punya adik kan? Jadi, menurut Bapak, oh kakak. Yang punya adik masih kecil? Sekarang, kira-kira kalau saya punya anak, usia kalian berarti 18 tahun. Ya, dengan saya punya anak yang usia 4 tahun. Tak kasih duit sama-sama 100 ribu. Ya saya ambil semua anak saya tak kasih 100 ribu. Nilainya berarti mana? Bagi kakaknya tuh bagi adiknya uang 100 ribu. Lebih bernilai kepada siapa? Adiknya apa kakaknya? Uang 100 ribu itu lebih bernilai kepada lebih bernilai oleh kakaknya yang umur 18 tahun apa adiknya yang umur 5 tahun? Kenapa adiknya? Nanti buktinya terbalik. Kalau itu jawabannya kakak. Kenapa kakak? Ya, itu nilai 100 ribu itu lebih berarti bagi kalian daripada dengan kalian yang masih 4 tahun. Karena bagi kalian 100 ribu itu bisa lebih banyak hal. Kalau adikmu paling tahunya permen misalkan atau beli es misalkan. Tapi kira-kira saya nggak adil. Karena kebutuhan kakaknya itu lebih besar daripada kebutuhan adiknya. Bisa jadi kakaknya bisa kasih 200 ribu, adiknya cuma kasih 2 ribu. Adiknya kasih 2
itu bisa berhubungan sama senangnya dengan kakaknya yang dikasih 200 ribu. Tapi kalau sama kakaknya tak kasih 2.000, dengan tak kasih 2.000, kakaknya nangis. Akhirnya tetap seneng kan gitu. Ya paham ya Mas. Jadi keadilan itu tidak harus sama rata, tapi sesuaikan dengan porsinya. Itu makanya apa yang bisa mengikat kita agar masyarakat Indonesia itu memiliki rasa persatuan, salah satunya menciptakan keadilan sosial. Bagaimana menciptakan keadilan sosial? Salah satunya kalau sekolah itu jangan digratiskan semua. Apa nggak boleh digratiskan semua? Iya, berarti orang yang punya penghasilan 20 juta ke atas digratiskan kekenaan mereka yang harusnya ikut imbal dengan orang yang penghasilan orangnya di bawah 1 juta, biar semuanya sama-sama bisa sekolah. Ada kalau katanya gitu, kok kenapa katanya gitu, karena menjadikan kerentanan sosial, ribut, protes, akhirnya ketentraman terus karena itu. Ya misalkan penghasilan orangnya orang tua 20 juta, kemudian yang 1 juta, kode gratis itu enak pun gratis. Kalau hujanan, kalian sampai masih hujanan, payung juga sekolah ini, kelas ini numpak mobil, kurang hujan. Adil lah, ada rasa protes nggak? Nah itu kalau rasa protes terus-terusan akan menimbulkan atau merusak ketentraman sosial. Ini nanti akan merusak pada satu bentuk identitas. Sampai sini yang berbicara lagi enggak, makanya dia nggak berlebihan dan sebagainya. Kita harus dibutuhkan sesuatu selain rasa nasionalisme. Kalau zaman kemerdekaan dulu yang paling penting, kenapa Bung Karno mengatakan harus kita punya rasa kebangsaan, kita harus bersatu, aksi massa dalam satu wadah kebangsaan. Karena pada waktu itu kita melawannya penjajah. Coba kalau kita diserang Amerika kayak Irak itu, atau kayak Iran itu, kita pasti akan bersatu untuk mempertahankan nasionalisme kita. Tapi kalau kita dalam kondisi berbeda seperti ini, apa yang bisa menyebabkan kita bersatu? Keadilan sosial. Makanya dikasih bantuan kelurahan mewujudkan keadilan sosial juga harus ada penjelasan kasih. Itu apa lagi mau ditanya atau ada yang mau dianu lagi ada ini ada mata kuliah ya, mata pelajaran atau apa? Warga negara kok nggak semuanya orang bapak 2008 nggak wajib. Beda-beda biasanya. Oh, beda pilihannya untuk mencari pilihan lainnya itu. Oke, identitas bangsa, paham ya identitasnya ini kita ya. Sampai titik ini, apa belum tentang identitas bangsa kita? Paham? Sekarang proses membangun. Sampai saat ini kita masih membangun nggak? Sudah sampai dalam tahap ini apa belum? Kenapa Pak?
Kenapa kok berubah? Ya, kalau yang sudah, pikirnya kenapa kok sudah gitu loh. Kita sudah beridentifikasi. Kalau yang belum, kenapa yang belum? Atau ini sudah semua? Jadi kalau dikatakan hasil selama kalau bangsa Indonesia ada, kita akan tetap mengejar hasil. Sama kalian nanti berubah tangga. Jadi sebetulnya rumah tangga. Sama paling gampang rumah tangga. Kalau ibu kalian merasa sudah berhasil berubah rumah tangga, pasti dulu. Karena selama masih di rumah tahun berhasil hanya satu-satu, berhasil menyelesaikan pendidikan anak-anak, ya, berhasil punya keturunan, itu tidak berhasil dalam konteks luar rumah tangga, ya. Selama ada rumah tangga itu usaha terus baru mempertahankan rumah tangga. Karena mempertahankan rumah tangga juga identitas. Jadi kalau menjadi identitas rumah tangga, misalkan banyak suaminya Pak Sabto misalnya, kan jadi Bu Sabto. Tapi kalau sudah tidak berumah tangga dengan Pak Sabto, apa yang masih Bu Sabto? Mantan. Mantannya Bu Sabto lagi. Ya enggak? Namanya jadi Bu Sabto lagi kan? Bukan. Jadi nama asli lagi kan? Jadi selama bangsa Indonesia itu ada, selama kita komitmen dulu bangsa Indonesia dari Aceh sampai dengan ini kan, yaitu kita. Buktinya kita lepas di Timur Timur tahun 2019, tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Lepas kata ini. Apakah kita berhasil? Belum. Mempertahankan identitas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan provinsi Timur Timur. Sekarang provinsi Timur Timur bukan bagian dari Indonesia. Kurang wilayah. Jadi selama ada bangsa Indonesia, kita terus membangun. Kenapa terus membangun? Karena generasi terus ada. Ya kan? Ya kalian punya adik lain kecil, jadi diajarin lagi kan itu untuk beridentitas sebagai bangsa Indonesia lagi. Proses turun menurun generasi inilah berhasil atau tidaknya menjadikan kita. Kalau dalam sisi agama, saya mensitir kapal itu salah satu tujuan kita hidup, ya, salah satu tugas kita hidup adalah meneruskan dan meneruskan dan mewariskan perilaku-perilaku baik kita kepada generasi penerus. Kenapa? Ya karena perilaku baik kita itu nanti akan jadi kita perlu mewariskan perilaku-perilaku baik, tidak hanya teori-teori baik saja. Coba Anda sebagai anak, kalau perilaku orang tua kalian tidak bagus, rasanya gimana? Di sini. Dan suatu saat kalian akan menunjukkan perilaku orang tua kalian yang tidak bagus. Karena apa? Alasannya gampang. Nah, Bapak Ibu ngomong,
sisanya terakhir. Apa? Dulu dalam masa depan di situ diciptakan sebuah kepada Tuhan bahwa kita semua itu adalah dari semua orang. Ada itu teman-teman kamu juga dulu begitu. Saya pun juga ada, Anda juga dulu. Kalau ini sudah diterapkan dengan benar, nggak ada orang begitu. Nggak ada orang berperilaku jelek, karena anak malu. Karena saya adalah gurunya kalian, kalau saya misalnya di sini buka baju baru kan, nggak bagus kan? Gitu. Contohnya gitu. Dan ingat dalam agama kita juga bahwa setiap pemimpin itu pasti akan dimintai bertanggung jawaban. Kalau kita itu adalah pemimpin bagi yang lain atau pemimpin bagi yang lain, kita nanti akan dimintai bertanggung jawaban. Kalau saya misalkan mengatakan mengajarkan sesuatu yang salah kepada Anda, itu saya juga akan dimintai bertanggung jawab. Secara agama, secara moral, karena saya adalah dia kan masa saya mengajarkan sesuatu yang kan. Andai kata itu semua dijalankan, ini bisa bagus. Ideal banget. Ya kan? Korupsi, ada perilaku jelek. Di sini kita semua adalah guru bagi atau pemimpin kalian. Jadi kalian harus punya tanggung jawab bahwa kalian itu malu kalau akan melakukan perbuatan yang tidak baik karena kalian adalah guru bagi yang lain, guru bagi anak-anak kalian juga, guru bagi teman kalian juga. Di sini, mau ditanyain nggak? Cepet enggak? Enggak. Ini dulu. Saya puasa enggak? Enggak kan? Yes. Tapi jam berapa sih? Oh, jam berapa Mbak Des? Masih lama ya, 1 jam lagi. Masih berapa lagi? Itu mau tak ceritain yang lain. Jam 11. Ternyata jam Jam 11. Oh, ada yang mau ditanya lagi? Kalau di stiker itu katanya berapa? 6.100 itu semua sama? 6.100 sama? Satu KT berarti ya? Lumayan juga ya? S1 semua berarti? Kenapa S1? Malah begitu juga? Kok nggak ada duitnya? Semua strata 1 semua? Dari Malang semua? Dari Blitar semua? Cuma Mbak itu aja yang Lampung. Baik, seperti Hah? Karingan, oh nggak bisa. Baik. Oh tulis Rio. Oh sebelum pertukaran nggak ada loh. Tulis Rio kan sebagainya ganti no. Ya. Ya dong. Tulis Rio, lalu baik. Oh gadungnya nggak bisa lihat kok. Gadung kok. Karena kecil ini. Oh, yang buat pos
gantian. Waduh kok. Baru, kamu jadi baru dong. Baru ya. Oh baik. Talun apa talun buce apa talun? Oh Bedul Sewu. Kademangan. Asli Kademangan itu tulis Tio. Kademangan. Cecak Kademangan yang untuk Sutajaya dan cecak Kademangan sama Kademangan. Kalau masih, Gayu ini, Bangsi. Oh ini, apa ya Gayu ya? Gayu Bangsi terus ya. Baik. Markota. Oh, anu. Terminal anu ya, mana ya? Sukorejo. Apa ora ya? Bisa itu ya. Ini ngene sedulure. Di Blitar ini di tempat saudara atau? Enggak, bareng orang tua. Kan orang tua pindah. Oh iya. Oh di Blitar ini di Ini yang di Garut, di Ngebrang. Ngebrang ini. Sumber Diren. Oh Sumber Diren. Nah main ngomong Sumber Diren lo nengok apa? Berarti sih coba ya. Durasi apa sih? Perkembangan ya ada itu kan benar. Stiker sih jadi sih tutup kok kan. Stiker sih perbatasan tapi berbunyi tutup kok berbunyi anu. Oh nanti orang buka kono. Sing kota ya. Pintu masuknya kota ya urut barangnya ya. Kan tak durungnya itu apa? Gapura kan pintu masuknya sedikit kan. Gapuranya itu tak bisa. Dia ada semua kabupaten balik. Ya, haruslah. Akan lah. Kenapa kok di Stikes? Kenapa nggak di Poltekkes? Kan lulus. Apa ditolak gimana? Ujiannya sendiri. Kan kalau mau itu ada beberapa tahap. Tahap 1, 2, 3 itu banyak yang ada baru tahap 2, 3, tahap 3. Oh gitu. Tapi daftar. Daftar. Iya. Yang diberikan sini. Iya. Berarti yang di depan itu AKM. Ada lagi yang mau ditanyain? Bebas wis. Mau pakai ini juga. Saya yakin kalian udah paham semua tuh. Itu masih ada yang belum jelas. Sudah. Kalau hubungannya dengan Bung Karno ya Bung Karno selamanya yang mengusahakan Pancasila persatuan, mendirikan PNI salah satunya ya juga untuk menggalang persatuan. Kapan-kapan kita lanjutin kalau kita ngomongin proklamasi seru. Menjelang bisa merdeka. Pertanyaan sederhananya dari kan dari bendera pernah nggak? Kalian pernah berpikir nggak ada dari bendera pusaka siapa? Bukan orang. Kayaknya kamu. Pernah nggak berpikir? Jadi kamu. Pernah nggak berpikir? Ya. Apa sebelum dibaca itu dijahit dulu malam sepertinya iya. Berdadak. Tanyaannya itu kalau malam hari itu
kira-kira mungkin nggak? Di sini ada fotonya di Fatmawati. Dijahit bendera. Nih. Kalau fotonya itu nggak dijahit. Terus kain orang semua kain suka kertas. Ya kan kain tuh tetep. Ya kayak spanduk, kalau kayak spanduk yang plastik itu banner ya nggak, waktu itu belum ada. Banner kain-kain banner yang itu belum ada. Ya, itu. Waktu apa itu? Kehamilan pertama toh? Coba keterangannya apa itu? Nah, mungkin nggak di malam 17 Agustus? Mungkinnya dari mana? Ini loh keterangannya. Apa coba? Sudah lahir belum? Belum. Masih hamil. Padahal 17 Agustus 1945 itu Bung Karno diculik, ya toh, malam harinya itu, pagi harinya tanggal 16 sama Bung Hatta, sama Fatmawati dan Gun. Itu sudah lahir belum? Sudah. Tapi mungkin nggak? Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin begitu fotonya sudah jadi, sudah dicari toh. Itu satu. Yang keduanya, mereka itu balik lagi ke Jakarta itu dini hari. Dari Rengas Dengklok balik lagi ke Jakarta itu dini hari. Nah, mungkin nggak dini hari Fatmawati masih jahit gini, nggak mungkin. Dan pertanyaannya dari sederhana ya, yang jahit Fatmawati apa? Memang tidak dijelaskan kapan tanggalnya, tapi yang jelas itu dijahit sebelum kemerdekaan Indonesia. Artinya berarti Bung Karno sudah yakin atau sudah punya keyakinan bahwa Indonesia pasti akan merdeka, tapi entah kapan merdekanya. Tapi dalam waktu dekat pasti akan merdeka karena sudah dijahit benderanya. Ya nggak? Benar? Kenapa? Kenapa kok sudah bisa menentukan warna merah putih? Ingat, warna merah putih itu sudah ada sejak zaman konservatif. Ya, Bung membuat warna merah putih itu karena bendera merah putih itu sudah ada sejak zaman konservatif. Merah itu artinya adalah sebuah budaya dan itu adalah sebuah sosial. Jadi Indonesia tentunya yang didasarkan pada sebuah budaya dan tujuannya. Dan masa baik ada ya. Zaman masa itu bendera masa itu tapi sudah ada simbol-simbol merah dan putih. Contoh, oh iya, artinya maksud saya bendera penemuan bendera merah putih itu bukan berarti sejak zaman dulu ada bendera Indonesia merah putih, enggak. Tapi simbol merah putih itu sudah ada
ada sejak zaman dulu, dari sejak zaman Pahit, zaman Pahit, kita belajar Pahit. Sama kayak misalkan kita mengenal nggak duduk apa putih dalam sebuah keselamatan Iya. dari mana? Kalau dari leluhur kita, simbol apa? Apa kalau apa kita banyak kan disimbolkan dengan gula merah itu toh, ada kecoklatan itu toh. Itu simbol-simbol itu sebenarnya sudah ada. Bukan berarti Indonesia itu ada dulu dengan bendera Majapahit juga ada begitu, tapi simbol merah itu sudah ada sejak dulu dan itu kemudian dijadikan apa bendera negara merah. Lagi, iya, enggak. Itu tadi saya sebut tadi kan cara mempertahankan kita itu bagaimana kita memberikan perilaku baik kita kepada generasi penerus. Salah satunya jadi bagaimana supaya generasi penerus kita itu tetap mempunyai rasa atau tahu tentang identitas bangsa kita. Kalau nggak diturunkan gimana kita akan tahu? Kan gitu toh. Boleh berubah bentuk, boleh berubah perilaku, apa boleh berubah bentuk daripada situasi kondisional, tapi identitasnya tetap ada. Contoh, zaman saya nggak ada HP kayak gini. Zaman saya sekolah nggak ada HP kayak gini. Ya dok, pakainya kan. Sekarang sudah banyak pakai HP kayak gini, boleh berubah bentuk. Tapi nilai-nilai yang kita ajarkan kepada generasi penerus kita adalah bagaimana menggunakannya dengan benar. Ya contoh sederhananya, jangan sampai jarimu lebih cepat dari mulutmu. Nah itu, jadi kan kita harus mempunyai rasa menahan diri dan pakai logika. Karena emosi jadinya lebih cepat daripada mulut kita. Kembali dekat, besar masalah. Ya toh? Itu salah satu. Kemudian salah satu yang lain apa? Menggunakan critical thinking kita. Apalagi kalian perawat harus selalu menggunakan critical thinking. Apakah dokter akan selalu benar? Enggak kan? Jika ngasih resep kepada pasiennya, kita harus selalu critical thinking apa? Ya cek dulu dong. Ojo terus punya pemikiran, nah, ini kan dokternya seperti ini. Enggak, karena kita punya rasa kepedulian terhadap pasien kita, punya rasa kemanusiaan terhadap pasien kita. Begitu ini, kalian kan bisa tanyakan lagi kan? Dok, mohon maaf, ini benar apa pasien ini pakai gini ya? Gitu. Ditegaskan lagi, oh iya, oh salah ya, iya, terima kasih ya dikasih tahu, kan gitu. Iya dok, ya itu. Salah satunya juga seperti itu. Maka selalu berpikir kita. Terus apa lagi? Terus polisi diri dulu. Kenapa responsif dulu? Apa artinya responsif dulu? Itu tangguh, jangan. Kalau kalian
pendidikan, jadi perawat dan tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawabnya apa? Ya, profesi ini tidak ada sekedar mendapatkan gaji. Kadang-kadang kita lupa tanggung jawab kita itu hanya sekedar mendapatkan gaji saja. Tanggung jawab kita adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin sebagai bentuk daripada profesi kita. Kayak saya misalnya di Puspatawan, kalau ya nggak cuma sekedar duduk nungguin ada yang mau tanya enggak terserah gitu, enggak. Saya ada tanggung jawab ketika ada yang bisa dibantu dan dari kepentingan apa. Kalau ini kepentingan juga nanti kayak gini. Yang banyak mau bantunya apa, informasi yang dibutuhkan apa, tentang apanya kan. Berarti biar saya bisa seperti itu, bisa jalan seperti itu, suka kalau dibocor dicoba gitu. Nah, kalau saya cuma duduk goblok seperti itu, sampai boleh dewe mas. Ada yang nanya, Pak ada lu sampai boleh dewe ngakon dulu loh. Apa kira-kira saya bertanggung jawab nggak dengan walaupun seperti itu kan saya tetap digaji, ya nggak? Itu berarti Pak, ya, saya monggo. kan kami sebagai mahasiswa sebenarnya peran kami dalam mempertahankan identitas bangsa. Peran, Iya, perannya apa? iya. Mempertahankan identitas sebagai mahasiswa. Itu tadi, ya paling tidak mbaknya jadi mahasiswa yang berpikir kritis, terus mbaknya harus punya tanggung jawab, sense of responsibility, rasa bertanggung jawab, harus punya keadilan sosial juga terhadap teman-teman atau sivitas akademika. Pikir itu juga bisa misalkan ada sesuatu yang nggak bagus di jalan kampus, silahkan dipertanyakan. Bertanyakan boleh kan? Bertanyakan loh, bukan diprotes gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih? Maha dan siswa. Artinya siswa yang sudah mahal gitu loh. Berarti kapasitas pengetahuan Anda juga harus ada. Tahan. Malu nggak misalkan kalian nanti praktek di rumah sakit, mahasiswa itu untuk era iso gitu, mahasiswa itu boleh menginfus era iso gitu, malu nggak gitu? Nah, berarti belajar dan sebagainya itu ya itu meningkatkan kapasitas Anda. Ini mau praktek nih, mahasiswa di sini praktek kok koyo ora sopan karo senior ora duwe adab karo tugasé ujian. Ya enggak? Sering kan kadang-kadang seperti itu ya. Nah, nanti makan kalian kan nggak mungkin di perpus. Ya dong, makan kalian kan mesti di rumah sakit. Rumahnya juga pasien kan gitu. Diprotes kalau pasien. Tapi tugasnya mahasiswa kan baik. Gimana tuh Mbak? Saya di tadi dibusuk-busuk banget. Tapi tanya ya, kalau nyari ini buat infus itu prakteknya gimana? Temennya sendiri cari atau gimana? Belum praktek. Ya, saling
boleh pelatih itu ya. Pernah nggak Bion? Perhatian, sengaja ditusuk-tusuk. Gitu nggak sebagai mahasiswa menurut saya. Jadi kalian tingkatkan kapasitas keilmuan kalian dan tingkatkan kapasitas akademis kalian. Sebenarnya di sama kesehatan ini juga ya, yang di Palok, ke pojok. Oh ya, kau tahu nggak? Sama satu dari satu kota. Oh, Lombok. SMK 2 anu. Ini Pakun beda. SMK 2 nya SMK dia ngambil apa? Hah? Oh. Mau lihat jaringan kan itu lagi jaringan manusia ya. Lagi jaringan itu jadi bidang. Oh, perawan sih bisa bilang oh baik oh. Tapi nunjuknya ke sini lah, pikir bisanya di sini. Aku suka tadi, aku suka seperti kaji bagi perawat. Ya? Oh, buku-buku kok baru perawat orang pengen meninggal mungkin. Berarti, oh lulusnya terus perawat tak ngerti tiba-tiba udah ngepot gitu ya. Dengan sini dia lali Singan. Jadi ini sekolah lalu sekolah kesehatan di sekolah kesehatan ya. Terus masih seperti sebenarnya. Man kota, kenapa mas untuk perawatnya? Oh di Kongkong, anak soleh ya. Baik. Man kota juga sekolah. Oh, oh, tapi janjian nggak? Terus ketemunya di kono. Ya, kalau di sekolah itu jurusannya tidak juga. Saya kok tidak. Oh, anak soleh juga. Atau mungkin karena perawat ternyata ini sudah tidak naik. Tapi ini sekolah SMA ini ramu sih bisa ya. Kemudian perawat ya, kalau kata medis, apa farmasi ya. Gimana lika-likunya di perawat? Sekolah di perawat gimana lika-likunya? Oh yuk, tekanan batin, tekanan batin. Kaya wong tua wae wis kawin ya, tekanan batin lah. Iya, kenapa merasa tertekan? Mau kemana tuh sebenarnya? Mau kemana dulu di SMA itu tadinya pengennya kemana? Teknik. Ya ini kan juga sama teknik, jadi merawat orang. Tapi pengalaman itu jadi pengalaman yang bagus. Kalau misalkan apa tadi tidak karena keinginan ya. Jadi nanti kalau kalian menikah jangan karena tidak keinginan kalian ya berat ternyata. Nah iya sekolah aja kalian berat atau tidak sesuai keinginan. Jadi kalau menikah sesuai keinginan kalau tidak itu tekan kali. Jadi rata-rata nggak keinginan nih. Ini juga nggak keinginan perawat. Padahal kan sekolah itu juga semuanya di perawat toh.
daripada di SMA perawat anggung gitu ya, mungkin sekolah S1 sekalian perawat gitu. Namanya juga sama, ini satu kelas berarti janjian. Nah ternyata dia mengingkari janji ya, tidak di bidang jurusan. Kenapa di bidang? Kenapa tidak di bidang? Ternyata setelah di bidang lebih enak apa enggak daripada di bidang? Lebih enak. Enaknya gimana? Oh gitu. Tapi di bidang nanti resikonya lebih besar gitu. Ini menarik. Kalau banyak dari aku dulu jurusan apa? SMA. Jadi disuruh orang tua juga. Anak di perawat gitu, apa enggak? Kalau untuk perawatan sudah kedua, cuman aku kalau kesehatan itu awalnya nggak mau. Oh, maunya apa? Ahli gizi, nah, bidan, dokter, nah, dokter. Terus kenapa kok di perawat? Oh, ditolak. Ya nggak apa-apa, besok nyari suaminya suami dokter. Ya kan terkabul juga ya. Nggak bisa jadi dokter, tapi dapat suami dokter kan ya. Oke, mari kita anak-anak muda sekarang. Karena saya juga pengen perawat. Nah, saya laki-laki ya pengen perawat. Katanya, kenapa pengen perawat? Pengen aja, asik aja. Hormatin orang kok asik gitu. Saya tanya loh, pas tertekan semua kok bisa bilang asik ya? Belum jalani paling. Baru mau masuk. Ini sekolah. Dari sana dari SMA. Saya tanya, kenapa pada? Tanya pada tidak tertarik, merasa pada tertekan semua. Kecuali mungkin banyak yang dikaji itu ya. Jaringan tubuh sekarang. Oke, itu tadi intermezzo lagi. Sudah. Ini permennya loh. Kalau mau masih lagi permen. Namun, sudah bulan sekali apa enggak lu kalau mau pahala nggak ke sini? Kalian. Satu semester toh. Terus semester depan ganda ya. Bayar. Sudah mulai ada kuliah dasarnya sudah nggak ada. Berapa kan itu? Angkatan kalian berapa orang? Satu perawat itu berapa orang? Satu jurusan. Ya? Bukan satu angkatan. 20 sama bidan. Itu bidannya sedikit kok berarti. Bidannya juga sama bayarnya UKT-nya. Oh ya? Artinya sama ya? Bidan sama itu tidak dibedakan. Itu pengen nanti suka dukanya. Yang perawat, yang bidannya cuma satu nanti yang perawat, hanya ini siapa yang mau ini pasnya laki-laki aja mas. Gimana mas? Itu pengen tanya juga mana tuh laki-laki. Gimana? Tertekan juga kayaknya ini. Ya mas? Nyaman nggak? Laki-lakinya berapa? 4 aja, satu angkatan. Nyaman? Nyaman nggak nyaman?
nyamannya. Kan? Nggak nyaman. Nggak nyamannya gimana? Nggak sesuai jurusan. Pengen ngono jadi. Langsung kerja. Alhamdulillah loh mas. Orang tua masih mau mulai loh. Banyak yang pengen sekolah malah nggak bisa loh. Akhirnya harus kerja. Kan masih alhamdulillah kan di sekolah itu. Ya kerjanya juga, tapi nggak sesuai aja. Seragamnya yang resmi ini. Apa itu? Kalau itu hari apa yang merah? Kalau ini apa ini? Seragam apa yang itu? Kalau panitia itu aku pakai baju biasa. Oh, modelnya bebas. Oh gitu. Kalau itu? Itu baju identitas. Ya, yang merah baju identitas. Ya, baju identitas. Kalau ini baju pakai. Kalau kemudian itu bebas ya. Ini pakai seragam. Semua. Ini yang membedakan cuma bednya apa? Dengan sekolah perawat yang lain bednya atau gitu. Yang baju ini kan rata-rata putih semua, itu sepatunya juga putih kan? Oh garisnya. Ya kalau di kampus yang merah untuk rata, kalau hijau Oh, tapi itu dalam lingkup kampus aku aja. saja. Merah perawat, hijau dan jurusannya apa ini perawat juga apa? Oh dua tahun. Akreditasinya apa? Baik apa buruk? Apa baik sekali? Oh akreditasinya alhamdulillah. Gitu. Baik ya. Oke. Itu adik-adik. Cukup. Dan pas. Oh gitu, monggo. Oh, kemarin kan. Lagi-lagi.